Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gung Rate, jangan lupa untuk dukung terus channel Gung Rate dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support. Bab 41, Bangga Maktika Wibisana, Bos Perempuan. Judul ini membuat Adinata bingung. Siapa calon istri bosku? Adinata bertanya. Mahardika menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu benar-benar kepala babi. Apakah kamu sekarang adalah karyawan grup Citra Permata? Maka bosmu adalah Tuan Brahma, dan calon istri Tuan Brahma adalah mantan saudara ipar perempuanmu? Ya, Putri Maktika Wibisana. Keluarga bermaksud agar Maktika menikah dengan grup Citra Permata. Jika ini terjadi, anakmu akan menjadi bagian dari keluarga kami lagi. Haha, kamu benar-benar ditakdirkan untuk bersama keluarga Wibisana kami. Adinata memandang mantan saudara iparnya dengan heran. Saudari Maktika, apakah kamu begitu yakin Tuan Brahma akan menyukaimu? Adinata baru saja lepas dari cengkeraman keluarga Wibisana dan menceraikan Jelita. Hanya beberapa hari kemudian, dia kembali tertarik pada Maktika Wibisana. Berapa banyak hutang Adinata pada keluarga Wibisana di kehidupan sebelumnya, sehingga wanita dari keluarga Wibisana terus mengganggunya di kehidupan ini? Maktika Wibisana mendengus dingin. Tidak ada pria yang bisa acuh tak acuh padaku. Aku selalu menjaga pikiranku tetap bersih dan tidak pernah punya pacar. Selama aku mengambil inisiatif, Tuan Brahma pasti akan jatuh cinta padaku. Selain itu, saya selalu curiga bahwa Tuan Brahma lah yang memberi saya puluhan juta gelang giok di pesta ulang tahun nenek. Saya berencana untuk kembali dan memeriksanya. Mungkin Tuan Brahma telah menjadi penggemar saya selama beberapa waktu lama. Adinata tersenyum, tidak menyangka mantan iparnya begitu percaya diri padanya. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, dia memiliki begitu banyak penggemar di internet dan menerima setidaknya 1000 pesan pribadi dari pria setiap hari, yang cukup untuk membuat wanita manapun membengkak. Melihat Maktika Wibisana menyebutkan hadiah itu lagi, Adinata berkata, tidak perlu memeriksa, gelang itu diberikan oleh Tuan Brahma dari grup Citra Permata. Mendengar kata-kata Adinata, Maktika Wibisana melompat kegirangan, meraih pakaian Adinata, dan bertanya dengan penuh semangat. Benarkah? Benarkah? Apakah itu benar-benar dari Tuan Brahma? Aku baru saja mengatakan bahwa intuisiku benar. Ayah, apakah kamu mendengarnya? Tuan Brahma sangat menyukaiku. Mahardika juga sangat senang hingga dia tidak bisa berkata-kata. Presiden grup Citra Permata memberikan hadiah sebesar itu kepada keluarga Wibisana. Jika bukan karena Maktika Wibisana, untuk siapa lagi? Mahardika berkata dengan gembira, saya tidak pernah menyangka calon menantu laki-laki saya, Mahardika, akan menjadi presiden grup Citra Permata. Saya akan memberitahu ibu saya tentang hal ini ketika saya kembali. Dia akan sangat bahagia. Adinata memandang Mahardika dan mendengus jijik. Presiden grup Citra Permata telah menjadi menantu keluarga Wibisana selama 3 tahun. Tapi kamu tidak pernah tersenyum padanya. Menginginkan Adinata menikah dengan keluarga Wibisana lagi hanyalah mimpi. Maktika Wibisana tidak sabar untuk bertemu Tuan Brahma. Dia mengambil pakaian Adinata dan bertanya, di mana Tuan Brahma sekarang? Saya ingin bertemu dengannya. Adinata berkata, dia sedang menemui para tamu di ruang tamu. Perusahaan grup Citra Permata sangat besar. Tidak mengherankan jika terdapat lebih dari satu ruang resepsi. Maktika Wibisana tidak banyak berpikir dan terus bertanya, kenapa kamu tidak keluar setelah sekian lama? Apakah para tamu sulit untuk dihadapi? Adinata mengangguk. Ya, kliennya adalah ayah dan anak perempuan. Sang ayah memandang rendah orang lain. Putrinya, menurut saya, agak cantik dan berpakaian mewah. Dia mencoba untuk berhubungan dengan Tuan Brahma. Saya kira dia akan segera sampai di sana. Dia tidak bisa keluar. Maktika Wibisana sangat marah setelah mendengar ini. Wanita ini sangat kejam. Dia sangat tidak tahu malu di perusahaan Tuan Brahma. Pantas saja Tuan Brahma sudah lama tidak datang menemui kami. Di kamar manakah mereka berada? Aku akan menghajar wanita jalang itu. Tamparan untuk seorang wanita. Mahardika dengan cepat meraih Maktika Wibisana. Jangan impulsif. Anda tidak bisa membuat kesan pertama yang buruk pada Tuan Brahma. Mari kita tunggu di sini. Adinata memandang mereka berdua dengan jijik. Pergi tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, Sekretaris Zeni datang dan berkata, Tuan Wibisana, Nona Wibisana, Tuan Brahma telah meninggalkan perusahaan karena suatu hal dan meminta Anda untuk kembali dulu. Dua orang yang telah menunggu 1 jam penuh itu sedikit kecewa. Apakah Tuan Brahma mengatakan kapan dia akan bebas? Apakah dia akan datang ke perusahaan pada sore hari? Mahardika bertanya. Sekretaris Zeni menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu. Baiklah, Mahardika dan Maktika Wibisana pergi dengan sedikit kecewa, tetapi kunjungan ke grup Citra Permata ini bukannya tanpa hasil.
berhasil. Setidaknya mereka tahu bahwa Tuan Brahma lah yang mengirimkan hadiah puluhan juta kepada Nyonya Wibisana. Begitu dia meninggalkan gedung, Mahardika menelepon dan mengundang semua orang dari keluarga Wibisana ke Villa Sweta. Sebelum Ismoyono dan Juwita Jayanti pergi, Jelita sudah pergi dan dipanggil kembali. Apa yang terjadi? Kamu baru saja pergi dan meneleponku kembali. Apakah kontraknya sudah dinegosiasikan? Jelita datang dengan kunci mobil di tangannya tertutup debu. Maktika Wibisana dengan bangga melirik Jelita, yang datang terlambat, dan ketika dia melihat semua orang berkumpul, dia berbicara. Ini bukan soal kontrak, tapi ada acara bahagia lainnya yang akan diumumkan kepada semua orang. Pada hari pesta ulang tahun, orang yang mempersembahkan puluhan juta gelang giok tidak lain adalah Tuan Brahma dari grup Citra Permata. Apa? Apakah ini dari Tuan Brahma? Ismoyono tidak dapat mempercayainya. Jelita merasa sedikit sedih, sejak dia tahu bahwa Adinata telah mencuri sesuatu dari keluarga Wibisana, dia benar-benar mengira gelang itu adalah hadiah dari Adinata. Juwita Jayanti berkata, acara bahagia macam apa ini? Tuan Brahma dan Tuan Yandra adalah sepasang kekasih. Tuan Yandra memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Wibisana kami, jadi dia juga memberikan satu sebagai hadiah. Bukankah itu aneh? Mahardika tersenyum dan berkata, Juwita Jayanti, Tuan Brahma dan Tuan Yandra sudah lama putus. Jika dia memberikannya kepada Tuan Yandra, mengapa pada akhirnya dia memberikannya sendirian? Hadiahnya dapat diberikan kepada Tuan. Hadiah kin, bersama. Menurut tata krama, hadiah tidak diberikan secara terpisah dalam hubungan seperti suami istri atau pacar. Dan Cynthia Yandra sepertinya tidak tahu bahwa Tuan Brahma memberikan hadiah itu kepada keluarga Wibisana hari itu. Juwita Jayanti, apa maksudmu? Maktika Wibisana berkata dengan bangga, kalau begitu, kamu masih perlu bertanya? Tuan Brahma pasti memberikan hadiah itu kepada nenek karena aku. Saat itu, adikku belum menceraikan Adinata. Setelah mendengar ini, Nyonya Wibisana tersenyum bahagia dan berkata, analisisnya masuk akal. Saya sudah lama mengetahui bahwa orang yang memberi hadiah pastilah pria yang menyukai Maktika, tetapi saya tidak menyangka pria ini akan berubah. Keluar untuk menjadi presiden grup Citra Permata, Cai. Keberuntungan keluarga Wibisana kami telah tiba. Maktika Wibisana berkata dengan patuh, Nenek, saya akan bekerja keras dengan Tuan Brahma untuk mempromosikan keluarga Wibisana kami menjadi keluarga kelas 1 di Aurous Halls. Nyonya Wibisana tersenyum lebar, menyentuh wajah Maktika Wibisana dengan penuh kasih, dan berkata, oke, cucu perempuan saya sangat mengesankan. Kata-kata ini terdengar sangat kasar di telinga Jelita. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah bekerja keras untuk keluarga Wibisana, namun dia tidak pernah menerima pujian dari neneknya. Jelita bertanya, dari siapa Anda mendengar kata-kata ini? Apakah beritanya dapat dipercaya? Maktika Wibisana berkata, itu dikatakan oleh mantan suamimu yang tidak berguna. Tentu saja itu dapat dipercaya. Nenek, Tuan Brahma terlalu sibuk pagi ini dan tidak punya waktu untuk menemui kita. Saya akan pergi ke perusahaan menemuinya sendirian di sore hari. Jangan khawatir, saya bisa menangani kontraknya sendiri. Maktika Wibisana memberikan jaminan kepada keluarga Wibisana. Bagus sekali, Nyonya Wibisana memuji dengan gembira. Maktika Wibisana sangat bangga sehingga dia berkata kepada Jelita, saudari, jika kamu tidak ada urusan sore ini, jadilah sopirku dan bawa aku ke grup Citra Permata. Bab 42. Keluarga besar selalu tegas dalam membedakan antara yang lebih tua dan yang lebih muda. Maktika Wibisana adalah saudara perempuan Jelita, tetapi dia sebenarnya meminta Jelita menjadi sopirnya dan mengantarnya di depan umum. Maktika Wibisana tentu merasa bahwa di masa depan dia akan menjadi istri dari presiden grup Citra Permata dan statusnya akan lebih tinggi dari siapapun di keluarga Wibisana. Jelita juga harus bergantung padanya di masa depan. Tapi Jelita selalu bangga. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Jelita berkata dengan marah, saya sangat sibuk. Saya tidak punya waktu untuk mengantarmu pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan villa sambil mengemudikan mobil dengan rasa kesal. Selain itu, kemampuan mengemudinya kurang baik, dan tanpa sengaja dia menabrak pohon. Untung saja kecepatan mobilnya sangat lambat. Orangnya baik-baik saja, dan mobilnya tidak mengalami luka serius. Benci. Jelita menepuk kemudi dengan kedua tangannya, dan air mata terus mengalir. Marah, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Adinata. Saat ini, Adinata masih di perusahaan dan terkejut melihat panggilan Jelita. Halo. Adinata melambai kepada sekretaris Zeni, mengisyaratkan dia untuk meninggalkan kantornya, dan kemudian menjawab telepon. Jelita berkata dengan emosional, Adinata, kamu bajingan, aku benci kamu. Dalam beberapa hari terakhir, Adinata telah berkali-kali membayangkan bahwa dia akan menerima telepon dari mantan istrinya suatu hari nanti, atau bahwa Jelita tiba-tiba datang menemuinya. Katakan padanya, maafkan aku salah, seharusnya aku tidak berbuat curang, mohon maafkan aku. Meskipun Adinata tidak akan memaafkannya, dia ingin mendengar Jelita meminta maaf. Saya ingin dia benar-benar menyadari bahwa dia melakukan kesalahan. Sedetik sebelum dia menjawab telepon, Adinata berharap hal pertama yang dikatakan Jelita adalah maaf. Tapi Jelita, wanita
wanita nakal, masih memarahinya. Adinata menghela nafas tak berdaya. Dia mendengar tangisan dalam suara Jelita. Pasangan itu masih memiliki hubungan yang mendalam setelah 3 tahun, dan dia juga sangat mengkhawatirkan Jelita. Ada apa? Adinata bertanya. Jelita terus mengutuk di telepon, kamu bajingan, bajingan, bajingan. Karena kamu berpura-pura menjadi orang yang memberikan gelang giok di awal, mengapa kamu tidak terus berpura-pura? Mengapa kamu memberitahu Paman dan Maktika tentang hal itu? Kebenaran, kamu terluka. Tahukah kamu betapa tak tahu malunya aku di keluarga ini? Adinata mengira sesuatu terjadi pada Jelita, tapi ternyata itu karena kejadian ini. Faktanya, Adinata tidak pernah mengubah kata-katanya, dan dia tidak berbohong 2 kali. Gelang giok tersebut bukan hanya hadiah dari Adinata, tapi juga dari bos grup Citra Permata, karena Adinata adalah bos dari grup Citra Permata. Adinata dengan jelas telah memberitahu keluarga Wibisana tentang masalah ini, mereka hanya meremehkan orang lain dan selalu meremehkan Adinata dan tidak mempercayainya. Jelita terus mengeluh kepada Adinata, sekarang semua orang di keluarga tahu bahwa Tuan Brahma menyukai Maktika Wibisana. Nenek terus memujinya. Tahukah kamu apa yang baru saja dikatakan gadis mati Maktika itu kepadaku? Dia sebenarnya memintaku untuk memberikan dia mengemudi. Jika dia benar-benar menikahimu, Tuan Brahma, di masa depan, aku tidak akan memiliki status sama sekali di keluarga Wibisana. Adinata tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak memiliki tuan muda dari keluarga Fad? Jelita berkata, bagaimana Cakra bisa dibandingkan dengan Tuan Brahma? Dia bukan CEO di perusahaan mereka, dan dia tidak setingkat dengan Tuan Brahma. Adinata tersenyum, ketika saya mendengar apa yang Anda katakan, saya tidak tahu apakah saya harus bahagia. Adinata tidak menyangka istrinya mau mengakui bahwa pria liar itu tidak sebaik dia. Siapa tahu, Jelita berkata, kamu sangat bahagia. Meskipun Cakra tidak sebaik Tuan Brahma, dia 10.000 kali lebih baik darimu. Setidaknya dia dapat membantu keluarga Wibisana kita dan menjadikanku pemimpin dalam keluarga dan di luar. Kamu harus bangun. Bagaimana denganmu? Itu hanya akan membuatku malu. Kamu meninggalkan kekacauan besar sebelum perceraian dan memintaku untuk membebaskannya untukmu. Adinata sedikit marah. Jika kamu menelepon untuk memarahiku, maka aku akan menutup telepon. Aku sangat sibuk. Tunggu sebentar. Jelita berteriak dengan tergesa-gesa, dan suaranya menjadi lebih lembut. Aku meneleponmu karena aku ingin kamu membantuku. Adinata berkata, katamu. Adinata tidak akan menolak secara langsung. Emosi dan kehidupan nyata harus dipisahkan. Kita tidak boleh sepenuhnya memotong segala sesuatu dalam hidup hanya karena masalah emosional. Sebelumnya, jika Adinata benar-benar mencuri jam tangan keluarga Wibisana, dia akan dijatuhi hukuman lebih dari 15 tahun penjara menurut hukum. Keluarga Wibisana tidak melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim dan tidak ingin mengirim Adinata ke penjara. Jelita berkata, saya tidak ingin Maktika Wibisana dan Tuan Brahma Anda berkembang terlalu lancar. Maktika Wibisana akan pergi ke perusahaan Anda pada sore hari. Dia suka minum teh hitam akhir-akhir ini. Tuangkan dia secangkir teh hitam dan taruh ada beberapa di dalamnya. Obat pencahar agar dia tetap pergi ke toilet. Atau, saat kamu melewatinya, berpura-pura ceroboh dan merobek ceongsamnya hingga berkeping-keping. Kamu sangat kuat, dia tidak akan meragukanmu. Adinata berpikir itu adalah masalah besar dan berkata, baiklah, saya akan membantu Anda dalam hal ini, tetapi tidak perlu bersusah payah seperti itu. Saya hanya akan meminta Tuan Brahma untuk tidak menemuinya. Bagaimanapun, Adinata tidak berencana untuk bertemu Maktika Wibisana. Setelah mendengar ini, Jelita tidak mempercayainya dan berkata, berhentilah menyombongkan diri. Anda hanya seorang pengawal, dan Anda adalah pengawal Cynthia Yandra, bukan pengawal Tuan Brahma. Jika Anda meminta Tuan Brahma untuk tidak melihat dia, Tuan Brahma akan menghilang. Percaya atau tidak, setelah Adinata selesai berbicara, dia menutup telepon. Kemudian, dia memanggil sekretaris Zeni dan menjelaskan masalahnya kepadanya. Pada pukul 2 siang, Maktika Wibisana kembali ke lantai presiden grup Citra Permata. Karena grup Citra Permata sangat besar, karyawan yang berbeda ditempatkan di lantai yang berbeda, dan lantai tempat Adinata berada adalah lantai yang relatif inti. Selain itu, selain jabatan tingkat tinggi di grup Citra Permata, juga terdapat jabatan yang sangat intim, seperti sekretaris dan asisten. Karyawan lain belum pernah melihat seperti apa bos perusahaan itu. Hal ini menyebabkan Maktika Wibisana meminta foto Tuan Brahma kepada beberapa karyawan grup Citra Permata sebelum dia datang, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Nona Wibisana, Anda di sini? Zenirong segera menyapa Maktika Wibisana. Maktika Wibisana memandang Zenirong dengan merendahkan. Dia masih khawatir tidak menuangkan tehnya di pagi hari. Maktika Wibisana bertanya, bawa aku ke ruang tamu. Namun Zenirong berkata, Nona Wibisana, maafkan saya, sebaiknya Anda kembali. Maktika Wibisana tertegun sejenak, mengapa? Tuan Brahma tidak akan kembali sepanjang sore? Zenirong menggelengkan kepalanya, bukan itu masalahnya. Tuan Brahma berkata bahwa kamu terlalu cantik. Jika dia menegosiasikan kontrak denganmu, dia takut dia akan fokus padamu dan melupakan pekerjaan. Jadi, aku ingin menggantinya dengan orang lain dari keluargamu. Pengganti? Maktika Wibisana sedikit kecewa pada awalnya, tapi
Tapi alasan penolakan ini membuatnya terpesona. Apakah Tuan Brahma benar-benar memuji kecantikanku? Apakah dia tahu seperti apa rupaku? Wajah cantik Maktika Wibisana memerah. Zenirong mengangguk dan berkata, "Ya, Tuan Brahma telah mengikuti akun video pendek Anda dan sering menonton video Anda." Maktika Wibisana bahkan lebih bangga lagi. Tuan Brahma memang pengagumnya. Maktika Wibisana, baiklah, saya juga berpikir tidak baik membicarakan pekerjaan dengan Tuan Brahma untuk pertama kalinya. Saya akan membiarkan orang lain melakukannya. Baiklah, Sekretaris Zeni, beritahu Tuan Brahma bahwa jika Anda punya waktu, Anda bisa menemuiku untuk minum kopi atau menonton film kapan saja. Zenirong, saya pasti akan menyampaikan pesannya kepada Anda. Melihat sikap Zenirong terhadapnya telah banyak berubah, Maktika Wibisana berkata, "Kirim saya ke lift." Ya, Zenirong mengikuti Maktika Wibisana ke pintu masuk lift. Melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya, Maktika Wibisana tiba-tiba mengeluarkan segepok uang dari tas bundar bersulam tangan LV-nya dan memasukkannya ke dalam Zenirong. "Kirimkan saya foto Tuan Brahma Anda." Bab 43, Dewangga-liu. Maktika Wibisana tidak sabar untuk mengetahui wajah sebenarnya dari Tuan Brahma yang misterius ini. Adinata pernah mengatakan kepada Zenirong untuk tidak memberitahu siapapun tentang dia. Bagaimana mungkin Zenirong bersedia melanggar perintah presiden hanya demi beberapa dolar? Zenirong segera memberikan uang itu kepada Maktika Wibisana dan berkata, "Nona Wibisana, saya tidak memiliki foto Tuan Brahma, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa Tuan Brahma sangat tampan dan seumuran dengan Anda." Mendengar kata-kata "sangat tampan" yang diucapkan oleh Zenirong, Maktika Wibisana merasa sangat bahagia hingga dia hampir mabuk. Meski negosiasi kontrak ditolak lagi, gadis galak dan tidak punya otak ini pergi dengan gembira. Thailand, Manchester City. Ganendra datang ke sini dengan pesawat dan menemukan kakak tertuanya, Tuan Liu. Tuan Liu telah bepergian ke Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir, melakukan bisnis bawah tanah di sini dan merekrut banyak preman. Di gimnasium kecil tempat diadakannya pertandingan tinju bawah tanah, di bawah lampu redup, Liu sedang minum anggur sambil meneriakkan sorak-sorai kepada para pemainnya di lapangan. "Tuan Liu." Ganendra datang ke stan Tuan Liu dan berkata dengan hormat. Tuan Liu mengabaikan Ganendra dan menunggu sampai pertandingan tinju selesai sebelum memandang Ganendra dengan gembira. "Ganendra, kenapa kamu datang dari Aros Halls? Apa terjadi sesuatu?" Ganendra mengangguk melihat Tuan Liu menyesap anggur. Dia segera mengambil botol itu dan mengisinya untuk Tuan Liu. "Tuan Liu mempunyai rencana yang luar biasa. Saya benar-benar dalam masalah di Aros Halls dan saya ingin mencari bantuan dari Tuan Liu." Tuan Liu mengeluarkan sebatang cerutu, menaruhnya di dekat hidungnya dan menciumnya, dan berkata, "Dalam 2 tahun terakhir tindakan keras yang kejam, toko Anda mungkin telah ditutup. Saya perkirakan bawahan Anda harusnya kurang dari 1 orang. 100 orang, kan?" Ganendra dibawa keluar oleh Tuan Liu, jadi dia secara alami tahu bahwa Ganendra memiliki ratusan orang di bawah komandonya. Ganendra terus mengangguk, Tuan Liu punya rencana yang cerdas. "Hanya ada 10 orang saya yang tersisa, dan hari ini mereka semua dihancurkan oleh seorang bocah nakal bernama Adinata." Tuan Liu tersenyum dan hendak memotong cerutunya. Setelah mendengar ini, dia dengan marah memukulkan pemotong cerutu itu ke kepala Ganendra. "Dasar bajingan tema, kupikir jumlahnya kurang dari 100, tapi pasti tersisa 70 atau 80. Kenapa kamu hanya punya 10 yang tersisa, dan semuanya hancur? Aku meninggalkan Aros Hall saat itu, meninggalkan kamu punya ratusan adik laki-lakinya, dan kamu tidak punya apa-apa lagi untukku." Masih belum puas setelah pukulan itu, Liu kembali memukul kepala Ganendra dan menamparnya dengan keras. Ganendra tidak berani bersembunyi dan membiarkan Liu memukul dan memarahinya. Ketika kemarahan Liu mereda, dia mengambil pemotong cerutu, membantu Liu memotong tutupnya, dan berkata, "Tidak hanya toko-toko yang tutup, sulit untuk melakukan bisnis apapun akhir-akhir ini. Selain itu, sekarang sangat menguntungkan untuk mengantarkan makanan, membuka Didi, dan terlibat dalam media mandiri. Orang-orang ini semuanya telah berganti karir. Ya, 10 akan bagus." Tuan Liu menghisap cerutunya dan mengangguk, "Saya sudah lama mengetahui bahwa zaman telah berubah. Ini bukan lagi masa ketika saya masih muda dan dapat berkarier dengan berkelahi dan membunuh. Para gangster zaman sekarang semuanya tidak berguna. Bagaimana mungkin ada di antara mereka yang mampu bertarung? Tidak mengherankan kalau 10 anak buahmu semuanya lumpuh. Tidak masalah bagiku untuk menemukan siapapun di sini dan memilih 10 anak buahmu. Tahukah kamu alasannya?" Ganendra dengan rendah hati meminta nasihat, "Tolong Tuan Liu mendidik saya." Liu berkata, "Karena kami orang Tionghoa sekarang sudah terlalu kaya. Bagaimana
Bagaimana kami bisa jalan-jalan jika kami punya uang? Hanya kemiskinan yang bisa mengeluarkan kekuatan tempur terbesar. Kami adalah kelompok yang hidup di sisi gelap. Tidak ada ruang bagi kami untuk bertahan hidup di bawah terik matahari. Oleh karena itu, saya meninggalkan Aarhus Halls dalam 2 tahun terakhir dan mengalihkan fokus saya ke beberapa tempat miskin di Asia Tenggara. Di sini, aku sudah punya lebih dari 2.000 orang, dan semuanya bisa melawan 10. Ganendra mengagumi Tuan Liu tanpa henti. Jika saya memiliki setengah otak Tuan Liu, saya tidak akan sebodoh saya hari ini. Saya mohon Tuan Liu mengizinkan saya membawa 100 orang untuk membunuh mereka dan membalaskan dendam saudara-saudara saya. Tuan Liu menatap Ganendra dengan dingin, saya seorang yatim piatu seperti Anda, dan saya tidak tahu banyak kata seperti Anda. Alasan mengapa saya memiliki ide dan pencapaian hari ini adalah karena kultivasi Tuan Fad. Ganendra sudah sering mendengar nama Tuan Fad dari Tuan Liu sebelumnya, namun belum pernah berkesempatan untuk bertemu dengannya. Omong-omong tentang Tuan Fad, saya sudah lama tidak memberikan penghormatan kepadanya. Terlihat bahwa Tuan Liu sangat menghormati Tuan Fad. Begitu dia menyebutkan namanya, dia segera meletakkan cerutunya dan mengangkat telepon untuk menelepon. Tuan Fad, saya tidak mengganggu istirahat Anda, kan? Tuan Liu menyapa dengan hormat. Ganendra memperhatikan dari samping, dan juga ingin mendengar seperti apa suara bosnya. Tuan Liu, benar. Saya berencana untuk kembali ke Aarhus Halls dalam 2 hari terakhir untuk mengurus beberapa hal. Saya sudah lama tidak mengunjungi Anda, jadi saya menyiapkan beberapa hadiah. Saya ingin tahu apakah Anda ada di dalam Cina. Apa? Anda berada di Aarhus Halls? Bagus sekali. Saya akan segera memesan penerbangan. Tuan Fad, saya akan segera menemui Anda. Setelah menutup telepon, Liu tersenyum bahagia dan berkata, saya tidak menyangka Tuan Fad ada di Aarhus Halls sekarang. Ganendra juga sangat gembira. Benarkah? Dalam beberapa tahun terakhir, saya mendengar Tuan Liu menyebut nama Tuan Fad sepanjang waktu, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Kali ini, Anda harus memperkenalkannya. Bentak, Tuan Liu menampar wajahnya. Betapa mulianya Tuan Fad, bagaimana mungkin Anda, orang tak berguna seperti Anda, diizinkan menemuinya? Saya harus membuat janji terlebih dahulu untuk bertemu Tuan Fad. Pesan penerbangan segera. Saya akan mengunjungi Tuan Fad Master. Omong-omong, berurusan dengan anak laki-laki bernama Adinata yang Anda sebutkan. Ganendra, ya, Tuan Liu. Sore harinya, Maktika Widisana pulang dan memberitahu orang tuanya apa yang terjadi pada sore hari. Mahardika tersenyum dan berkata, Tuan Brahma sebenarnya berkata bahwa saya tidak dapat membicarakan pekerjaan dengan serius jika saya menatap Anda. Maktika, sepertinya Tuan Brahma benar-benar terobsesi dengan Anda. Maktika Widisana sedang melakukan masker wajah, berbaring di sofa, dan berkata dengan bangga, tentu saja. Mahardika berpikir sejenak dan kemudian berkata, karena Tuan Brahma memintaku untuk mengganti orang lain. Nareswara, kamu bisa pergi menemui Tuan Brahma besok. Nareswara sedang mengirimkan pesan WeChat ke Ganendra. Dia baru saja menerima pesan dari Ganendra. Isinya Adinata akan dipukul besok. Nareswara tersenyum dan berkata, oke, tepat pada waktunya. Saya akan mencari sampah itu besok juga. Pagi selanjutnya, Liu membawa 100 orang yang direkrut dari Manchester City ke pintu area villa tempat tinggal Fang. Takut mengganggu istirahat Tuan Fad, Tuan Liu berdiri dengan hormat di depan pintu dari jam 5 pagi sampai jam 7.30 pagi. Seorang pelayan keluar dari villa dan berkata, Tuan Fad ingin Anda masuk. Tuan Liu, yang selalu menyendiri, berjalan masuk perlahan. Begitu dia melihat Tuan Fad, Tuan Liu segera meletakkan hadiah itu, berlutut di tanah dan memberi hormat kepada Tuan Fad. Tuan Fad duduk di kursinya dan melihat, ini Zheng Kun. Bagaimanapun juga, kamu adalah bos pesta. Mengapa kamu memberikan hadiah sebesar itu? Bangunlah. Dewangga Liu terus berlutut di tanah dan berkata dengan penuh semangat, saya, Dewangga Liu, hari ini berkat kultivasi Guru Fang. Saya tidak akan pernah melupakan bantuan sebesar ini. Ngomong-ngomong, Guru Fang tidak selalu berada di Inggris di masa lalu. 2 tahun. Kenapa? Tiba-tiba kembali ke Cina, dan masih di kota Aarhus Halls? Tuan Fad berkata, Tuan mengirim saya ke sini untuk membantu Tuan muda ketiga. Bab 44. Aku akan menghancurkanmu. Fang sejak dia masih kecil, jadi dia secara alami tahu bahwa ada guru lain di atas Guru Fang. Pria itu adalah orang yang sangat hebat, dan dia juga salah satu orang paling berkuasa di dunia. Dewangga Liu selalu ingin mengetahui pemilik Fang Ye, tapi dia tidak pernah punya kesempatan. Selama bertahun-tahun, dia bekerja keras untuk memperluas kekuasaannya dan membaca banyak buku setiap hari, hanya agar suatu hari dia memenuhi syarat untuk menghubungi guru-guru Fang. Dewangga Liu sangat terkejut, Tuan muda sebenarnya ada di Aarhus Halls? Saya benar-benar tidak menyangka. Tuan Fad berkata, Tuan muda ketiga telah berada di Aarhus Halls selama 3 tahun, dan akan terus tinggal di sini dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Ngomong-ngomong, bukankah Anda sudah merekrut pasukan di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir? Kenapa kamu kembali tiba-tiba? Dewangga Liu berkata, saya punya adik laki-laki di Aarhus Halls bernama Ganendra. Sesuatu terjadi padanya. Saya membawa ratusan preman yang direkrut dari berbagai negara di Asia Tenggara untuk
untuk membantunya menghadapinya. Ngomong-ngomong, saya juga membawa kelompok pedesaan orang-orang bersamaku. Bung, lihat kota-kota besar tingkat pertama di Tiongkok sehingga mereka tidak tahu bagaimana menghabiskan semua uang yang mereka peroleh. Tuan Fat mengetahui rencana dan ambisi Dewangga Liu di negara-negara Asia Tenggara. Sebenarnya, ini juga karena saran Tuan Fat. Negara-negara di Asia Tenggara sangat dekat dengan Tiongkok, Anda bisa bolak-balik beberapa kali dalam sehari. Bagi beberapa bos besar, mudah menggunakannya untuk melarikan diri atau membayar pembunuhan. Tuan Fat mengerutkan kening. Katakan pada anak buahmu untuk tidak berlarian dan mengganggu tuan muda ketiga. Aku akan membuatmu berjalan-jalan tanpa makanan. Dewangga Liu pun menjadi cemas. 100 orang ini semuanya berasal dari daerah miskin di Thailand, Vietnam, Myanmar dan negara lain, dan tidak mudah untuk mengaturnya. Dewangga Liu berkata, Tuan Fat, bisakah Anda memberitahu saya seperti apa rupa tuan muda itu, sehingga saya dapat menghindari sikap bodoh dan menyinggung tuan muda, dan dia akan dihukum mati. Tuan Fat menghela nafas tak berdaya. Aurus Hall sangat bersih, tetapi menjadi kotor segera setelah Anda datang. Kemudian, dia memerintahkan anak buahnya untuk mengirim foto ke Dewangga Liu. Orang di foto itu tidak lain adalah Adinata. Tuan Fat ini sebenarnya adalah pengurus Fang dari keluarga Brahma. Meski hanya seorang pembantu rumah tangga, ia telah berinvestasi dengan kakek Adinata selama bertahun-tahun, dan tidak menjadi masalah baginya untuk memiliki aset kecil puluhan miliar. Selain itu, Butler Leon telah membantu banyak orang selama bertahun-tahun, dan Dewangga Liu hanyalah salah satunya. Melihat foto Adinata, Dewangga Liu langsung memujinya. Tuan muda ketiga sangat tampan. Sekilas, dia terlihat seperti anak dari keluarga besar. Saya sangat berharap bisa melihat wajah tuan muda suatu hari nanti. Tuan Fat berkata dengan dingin. Tuan muda ketiga sedang dalam misi pelatihan keluarga. Jangan ganggu dia. Saya akan menelepon Anda saat saya membutuhkan Anda. Ya, Dewangga Liu berkata dengan hormat. Baiklah, datang dan bermainlah catur denganku. Coba aku lihat apakah kamu sudah membuat kemajuan. Gedung perusahaan grup Citra Permata. Naraswara datang ke perusahaan Adinata pagi-pagi sekali dan menunggu di ruang tamu selama 2 jam penuh. Sama seperti saat ayahnya datang pertama kali, ia tidak diterima oleh Tuan Brahma bahkan tidak diberi segelas air. Apa maksud Tuan Brahma? Dia jelas menyukai adikku, tapi dia sangat dingin padaku, kakak iparku. Emosi orang-orang kaya raya ini sungguh aneh. Setelah melihat riwayat obrolan dengan Ganendra lagi, naraswara teringat bahwa Adinata bekerja sebagai pengawal di perusahaan ini, jadi dia menelepon Adinata melalui ponselnya. Di kantor CEO, Adinata terkejut saat melihat peneleponnya adalah naraswara. Tentu saja dia tahu bahwa saat ini, naraswara sedang berada di ruang resepsi perusahaannya, ditinggal sendirian. Adinata berpikir, bisakah dia akhirnya percaya bahwa dia adalah Tuan Brahma? Halo, Adinata menjawab telepon. Tanpa diduga, naraswara berkata dengan nada arogan, Adinata, kamu ada di perusahaan, datanglah ke ruang tamu. Mendengar nada arogan naraswara, Adinata tahu bahwa orang ini tidak tahu bahwa dia adalah Tuan Brahma, kalau tidak, dia tidak akan berani berbicara seperti ini. Sebagai Tuan Brahma, Adinata tidak ingin bertemu dengannya, tetapi sebagai mantan menantunya, Adinata bersedia untuk pergi ke sana dan melihat apa yang akan dikatakan orang ini. Sesampainya di ruang tamu, Adinata memandang naraswara. Apa yang kamu inginkan dariku? Naraswara bertanya, di mana Tuan Brahma? Adinata memandang naraswara dan berkata, Tuan Brahma, Anda sedang mengobrol dengan orang yang mengalami keterbelakangan mental. Naraswara tertawa keras, saya juga berpikir orang itu bodoh. Dia sebenarnya sudah lama mengobrol dengan Tuan Brahma. Adinata berpikir dalam hati, naraswara, kamu idiot, kamulah yang berbicara tentang keterbelakangan mental. Apakah ada yang lain? Adinata bertanya sambil tersenyum. Melihat ekspresi bangga Adinata, naraswara sangat tidak senang. Adinata, kamu bilang kamu adalah seorang pengawal, dan kamu berpakaian seperti pengawal yang terdiri dari 5 orang, seperti seorang CEO. Pakaian seperti apa yang kamu pura-pura? Juga, jika kamu memukulku di depan begitu banyak orang penting di Aurous Halls, aku tidak akan membiarkan hutang ini tidak terbayar. Adinata berkata, aku tahu, bukankah kamu menemukan Ganendra untuk menjebakku? Sayang sekali saudaramu gua tidak dapat membantumu membalas dendam. Naraswara berkata, jangan bangga. Saudara gua menemukan 100 preman top di Asia Tenggara dari bosnya Liu Ye. Adinata, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Hati-hati dalam perjalanan Anda bekerja di masa depan. Pergilah, jangan terlalu mabuk di klub malam, kalau tidak kamu akan dipukuli sampai habis tanpa menyadarinya. Haha, Adinata memikirkannya. Dia tidak bekerja dengan Cynthia Yandra selama 2 hari terakhir. Dia tidak takut, tetapi akan buruk jika dia menyakiti Cynthia Yandra, seorang wanita cantik. Jadi, Adinata berkata, benarkah? Kebetulan tangan saya juga gatal. Bisakah Anda meminta saudara Anda gua atau preman yang disewa oleh Tuan Liu untuk datang langsung ke tempat parkir perusahaan? Anda tidak perlu mengganggu saya sepulang kerja. Naraswara terkejut, oke, ini yang Anda katakan. Saya akan meminta saudara gua untuk mengirim seseorang ke
sana. Jika Anda bersedia, turun dan tunggu saya sekarang. Baik, Adinata mengangguk senang. Tuan Asia Tenggara, memang benar bahwa mereka sedikit lebih kejam daripada preman dalam negeri. Lagi pula, mereka lebih miskin dan lebih kacau di sana. Tapi apakah itu negara kecil di Asia Tenggara atau tempat-tempat kacau di Amerika Serikat? Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan negara-negara kecil di Asia Tenggara. Medan perang. Sesampainya di tempat parkir bawah tanah, Nareswara membawa Adinata ke pojok, lalu mengambil batu bata dan menghancurkan semua kamera di dekatnya. Setelah itu, Nareswara berkata dengan bangga, "Haha, sekarang saya telah menghancurkan semua kamera pengintai. Bahkan jika saya memukulmu sampai mati, tidak akan ada bukti. Jadi, jika aku memukulmu sampai mati di sini, tidak ada bukti." Adinata tersenyum bahagia. "Apa yang akan kamu lakukan?" Nareswara mundur selangkah karena terkejut. Bentak, Adinata menamparnya dan tidak bisa menahan tawa. "Nareswara, apakah kamu bodoh? Kamu meminta para preman untuk memukulku? Bukankah aku akan mengalahkanmu sebelum premanmu datang?" "Ah!" Nareswara berteriak lagi. Setelah sekian lama disiksa oleh Adinata, akhirnya aku mendengar suara saudara Melon itu. "Lepaskan Tuan Wibisana." Ganendra datang bersama 10 pria berkulit gelap. Nareswara dengan cepat melarikan diri ke belakang Ganendra, menunjuk ke arah Adinata dan berteriak, "Adinata, aku akan menghancurkanmu hari ini. Kamu tidak akan pernah menjadi pengawal lagi." Bab 45. Kalahkan Nareswara. Ganendra pun memberi perintah, "Ayo, 10 Master Asia Tenggara berkumpul." Bang bang bang, bang bang bang. Terdengar suara perkelahian sengit di tempat kejadian. Sial, 10 orang ini sungguh luar biasa. Begitu mereka bertarung, Adinata menyadari bahwa bahkan jika dia bisa mengalahkan 10 orang ini, dia masih harus melepaskan kulitnya. Ganendra menyaksikan pertarungan mereka dan menjadi bersemangat. "Adinata, kamu benar-benar kuat. Saya, Tuan Liu, telah memilih ribuan preman, tetapi Anda masih dapat memblokir 10 dari mereka. Dengan cara ini, selama Anda berlutut, kenali saya sebagai kakak Anda, dan gantung diri keluar bersamaku mulai sekarang, aku akan memaafkanmu. Bagaimana kabarmu? Kamu tidak pantas mendapatkannya," jawab Adinata. Ganendra tersenyum, mengangkat telepon, dan menelepon Dewangga Liu. "Tuan Liu, Anda harus mengirim 10 orang lagi. Diperkirakan 10 orang ini akan dinonaktifkan oleh Adinata jika mereka bertahan 10 menit. "Apa?" Saat ini, Dewangga Liu baru saja selesai bermain Go dengan Butler Leon dan sangat bersemangat setelah mendengar. "Sebenarnya ada ahli di Tiongkok yang bisa mengalahkan 10 dengan 1. Saya harus merekrut talenta seperti itu di bawah panji saya." Dewangga Liu berpikir jika dia menerima preman terkemuka dan memberikannya kepada Tuan Fad sebagai hadiah, Tuan Fad pasti akan menghadiahinya. "Katakan padaku lokasinya dan aku akan segera ke sana." Dewangga Liu bergegas secepat mungkin. Ketika dia sampai di tempat parkir, 10 orang yang dia kirim pertama kali semuanya tergeletak di tanah. Adapun Adinata, pakaiannya agak rusak, tapi dia tidak terluka. "Tuan Liu, bunuh anak itu." Nareswara tahu bahwa Dewangga Liu adalah bos Ganendra, jadi dia segera melangkah maju untuk menyanjungnya. Ganendra juga menutupi wajahnya yang bengkak yang baru saja dipukuli oleh Dewangga Liu dan berkata, "Tuan Liu, sudah kubilang 10 orang saja tidak cukup, jadi kirim saja 100 orang untuk memukulnya. Pergi dan biarkan aku melihat seperti apa rupa orang bernama Adinata ini." Dewangga Liu mendorong semangka itu dan berjalan lurus menuju Adinata. Adinata juga sedikit cemas, meskipun 10 orang ini ditundukkan, mereka menghabiskan sebagian besar energi fisiknya. Jika ada 10 orang lagi, Adinata mungkin tidak akan bisa mengalahkan mereka. Melihat Adinata terengah-engah, Nareswara tertawa dan berkata, "Haha, Adinata, apa kamu lelah? Masih ada 10 lagi di sini. Teruslah berjuang. Jika kamu menang, masih ada 80 lagi di luar. Jika kamu berakal sehat, silakan berlutut dan minta maaf kepada kami." Dewangga Liu mendekati Adinata selangkah demi selangkah, tapi Adinata tidak berniat memohon belas kasihan. Dia telah memutuskan untuk menangkap pencurinya terlebih dahulu dan menangkap rajanya terlebih dahulu. Setelah Dewangga Liu mendekatinya, dia akan menggunakan pedang yang tersembunyi di tangannya untuk menaklukkan Dewangga Liu. Dewangga Liu semakin dekat dengan Adinata, tetapi ketakutan di wajahnya semakin besar. Adinata ternyata, ketika Dewangga Liu melihat Adinata, dia berlutut dan berteriak, "Tuan muda." Penampilan Adinata persis sama dengan foto tuan muda ketiga yang dikirimkan Butler Leon kepada Dewangga Liu. Saat ini, Nareswara, Ganendra dan yang lainnya semuanya tercengang. "Tuan Liu, apa yang kamu bicarakan? Dia adalah menantu kami, mengapa kamu memanggilnya Tuan?" tanya Nareswara. Ganendra juga bertanya-tanya, "Apakah kamu mengakui orang yang salah?" Dewangga Liu mengabaikan mereka berdua dan memandang Adinata dengan hormat. "Tuan muda, saya adalah adik Tuan Fad. Atas apa yang terjadi hari ini, bahkan jika saya, Dewangga Liu, mati 100 kali, itu tidak akan cukup. Tolong hukum aku, Tuan." Adinata tiba-tiba menyadari bahwa dia sebenarnya adalah bawahan
bawahan Butler Leon. Setelah mengatakan itu, dia memanggil Ganendra. Dasar sampah, kenapa kamu tidak datang ke sini dan berlutut di depan tuan muda? Ah, haruskah aku berlutut untuknya? Ganendra tertegun sejenak. Dewangga Liu sangat marah sehingga dia berdiri dan menamparnya. Berlututlah, aku, bersujud 100 kali. Jika tidak ada suara, bersujud lagi. Baru pada saat itulah Ganendra menyadari keseriusan masalah ini, dan dia tidak lagi berani ragu. Dia bersujud dan berteriak, Saudara Adinata, Tuan Adinata, saya, Ganendra, telah menyinggung perasaan Anda. Mohon lebih banyak lagi. Naraswara memandang dengan kaget. Ganendra, bos Aurus Halls, bersujud kepada Adinata dan memohon belas kasihan pada saat yang sama. Oke, berhenti mengetuk. Kalau ada yang melihatku, mereka akan mengira aku saudara gangster itu. Ini adalah tempat parkir di lantai bawah perusahaan mereka, dan Adinata takut akan dampak negatifnya. Adinata berkata, Ganendra, tidak perlu bersujud. Anda hanya perlu menjelaskan dengan jelas kepada keluarga Wibisana bahwa saya tidak menjual jam tangan kepada Anda. Ganendra dengan cepat berkata, ya, saya akan memberitahu keluarga Wibisana sekarang bahwa Naraswaralah yang memerintahkan saya melakukan ini. Hei, saudara gua, kamu tidak bisa mengkhianatiku. Naraswara mencoba menahan Ganendra, tetapi Ganendra menjatuhkannya dengan sebuah pukulan. Pada saat ini, Dewangga Liu datang dengan ekspresi membunuh di wajahnya, kaulah yang salah menuduh tuan muda kita. Ayo, lempar dia ke sungai Huangpu. Naraswara tahu orang seperti apa Dewangga Liu itu. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera memohon belas kasihan Adinata. Dia berlutut di depan Adinata dan memeluk paha Adinata, kakak ipar, kami adalah keluarga. Kamu tidak bisa membiarkan dia melakukan ini padaku? Ah, Adinata mengusir Naraswara. Siapa kakak iparmu? Naraswara terus merangkak dan memeluk paha Adinata. Saudara Adinata, saya tahu saya salah. Mohon maafkan saya. Saya dapat mendedikasikan saudara perempuan saya kepada Anda. Apakah Anda tidak begitu menyukainya? Adinata merasa malu untuk beberapa saat dan menampar wajah Naraswara. Saya selalu menganggapnya sebagai saudara perempuan saya. Sejak kapan saya menyukainya? Naraswara melanjutkan, kalau begitu aku akan mengatur makan malam keluarga malam ini, membuat jelita mabuk, dan mengirimkannya ke tempatmu. Adinata menamparnya lagi. Kamu binatang buas. Jelita dan Maktika Wibisana keduanya adalah saudara perempuanmu, dan yang lainnya adalah saudara perempuan kandungmu, dan kamu benar-benar memberikannya sebagai hadiah. Apakah kamu masih memiliki rasa kemanusiaan? Selain itu, saya telah berada di keluarga Wibisana Anda selama 3 tahun. Jika saya memiliki pemikiran seperti itu, saya akan memiliki banyak kesempatan. Apakah saya masih membutuhkan bantuan Anda? Naraswara diajari oleh Adinata sehingga dia tidak berani membantah. Dia benar-benar ketakutan saat melihat Naraswara, dan dia masih satu-satunya penerus keluarga Wibisana. Adinata tidak bisa membiarkan keluarga Wibisana mati. Adinata berkata, Naraswara, aku bisa melepaskanmu. Setelah kamu kembali, kamu harus menjelaskan kepada keluarga Wibisana bahwa kamu menjebakku. Ya, terima kasih. Saudara Adinata. Naraswara bangkit dan pergi dengan cepat. Setelah Naraswara pergi, Dewangga Liu berlutut lagi di depan Adinata. Tuan muda, saya membawa 100 preman dari Asia Tenggara, dan saya bersedia menawarkan semuanya untuk Anda gunakan. Adinata mengangguk, gangster asing ini masih berguna. Misalnya, berurusan dengan raksasa catering Aurus Halls, William Sondari, Villa Suete. Naraswara, ada apa dengan luka di wajahmu? Kamu tidak akan dipukuli oleh binatang buas Adinata itu lagi, kan? Nyonya Wibisana merasa sangat tertekan saat melihat luka Naraswara semakin parah. Naraswara dengan cepat menyangkal, saya tidak sengaja menabraknya saat mengemudi, dan itu tidak ada hubungannya dengan Adinata. Kemudian, dia memandang keluarga Nyonya Wibisana dan Ismoyono, dan berkata, Nenek, paman kedua, sebenarnya jam tangan Richard Mille tidak dicuri oleh Adinata, saya mengambilnya untuk menuduh Adinata secara tidak benar. Apa? Nyonya Wibisana terkejut. Ismoyono dan Juwita Jayanti juga terkejut. Nyonya Wibisana masih sangat protektif terhadap cucunya, adalah ketidakadilan jika kamu dianiaya. Adinata tidak begitu bersih. Bahkan jika dia tidak mencuri apapun dari rumahku, dia mungkin telah mencuri dari rumah orang lain. Dari mana dia punya uang untuk menginap di hotel bintang 5? Ngomong-ngomong, Naraswara, apakah kamu pergi ke grup Citra Permata hari ini dan bertemu Tuan Brahma? Naraswara menggelengkan kepalanya. Nyonya Wibisana tampak bingung. Apa maksud Tuan Brahma? Apakah ini berarti saya, wanita tua itu, perlu turun tangan secara pribadi sebelum dia mau berbicara? Saat ini, Jelita tiba-tiba berkata, Nenek, kenapa kamu tidak biarkan aku mencobanya? Bab 46. Ini awalnya diusulkan oleh Jelita dan suaminya, karena status keluarga mereka tidak sebaik keluarga Wibisana Mahardika,
sehingga jatuh ke tangan mereka. Sekarang keluarga Wibisana Mahardika telah ditolak oleh Tuan Brahma, Jelita benar-benar ingin mencobanya. Maktika Wibisana berkata dengan sinis, kami pergi sebagai satu keluarga, tetapi Tuan Brahma tidak melihatnya. Dia akan menemuimu. Kamu menganggap dirimu terlalu serius, bukan? Juwita Jayanti berbicara kepada putrinya di samping. Bu, biarkan Jelita mencobanya. Dia awalnya mengusulkan proyek ini. Nyonya Wibisana berpikir sejenak, dan sekarang dia tidak punya pilihan lain selain mengambil tindakan sendiri dan membiarkan Ismoyono dan keluarganya pergi. Nyonya Wibisana berkata, baiklah, Jelita, pergi saja ke sana. Jika masih tidak berhasil, saya akan mengunjungi Tuan Brahma secara pribadi. Singkatnya, kita harus bekerja sama dengan grup Citra Permata dengan segala cara. Pada pukul 2 siang, Jelita datang ke gedung grup Citra Permata. Dia mengenakan sweater putih tipis di tubuh bagian atas, rok kotak-kotak merah di tubuh bagian bawah, dan kalung Swarovski di lehernya. Itu adalah pakaian bergaya yang sangat murni dan sederhana. Miss Wibisana, harap tunggu di ruang tamu dulu. Tuan Brahma masih sibuk. Zenirong membawa Jelita ke ruang tamu dan menuangkan segelas air untuk Jelita. Hal inilah yang diinginkan Jelita, karena ia tidak suka minum yang berantakan, melainkan suka minum air putih, terutama air madu. Menurutnya minum air putih adalah cara paling efektif untuk menjaga kesehatannya. Selama 3 tahun terakhir, setiap pagi, dia meminta Adinata membuatkan dia secangkir air madu. Dalam beberapa hari terakhir setelah perceraian, Jelita harus melakukannya sendiri. Saat ini setiap hari, dia akan memikirkan Adinata. Zenirong datang ke kantor presiden. Adinata dan Cynthia Yandra keduanya ada di sana. Zenirong berkata, Tuan Brahma, Jelita ada di sini. Cynthia Yandra melambaikan tangannya dan meminta Zenirong keluar. Melihat ekspresi Adinata jelas berubah, dia bertanya, apakah kamu ingin melihatnya? Adinata berkata, Mahardika, Maktika Wibisana, dan Nareswara datang untuk menegosiasikan kontrak, tetapi saya menolak. Jika ini terjadi lagi, keluarga Wibisana pasti akan merasa bahwa kami sedang mempermainkan mereka. Karena kamu telah memutuskan untuk bekerja sama dengan mereka, mari beri mereka 70 juta. Cynthia, bawakan kontraknya. Cynthia Yandra menyerahkan kontrak itu kepada Adinata, dan Adinata berjalan ke ruang tamu dengan membawa kontrak itu. Begitu dia membuka pintu dan melihat Jelita, Adinata merasa seperti berada di dunia lain. Adinata sangat akrab dengan pakaian ini, itu adalah pakaian favorit Jelita dan dia sering memakainya seperti ini ketika dia di rumah. Adinata juga menyukai pakaian ini karena dia terlihat sangat polos, sama seperti mahasiswi pemalu dan lugu saat pertama kali mereka bertemu. Terlepas dari apakah Adinata membencinya sekarang, Adinata harus mengakui bahwa penampilan dan pakaian Jelita sangat mengesankan bagi Adinata. Ini adalah sesuatu yang Maktika Wibisana tidak dapat lakukan bahkan jika dia memakai 100 cheongsam. Namun, Adinata tidak mengagumi betapa cantiknya mantan istrinya. Dia masuk, menutup pintu, dan berkata padanya, kamu di sini. Jelita mengangguk, ya, Tuan Brahma sangat sibuk, kan? Saya kira dia tidak akan bisa datang untuk sementara waktu. Anda bisa duduk dan mengobrol dengan saya. Adinata tersenyum, tidak ada yang perlu kubicarakan denganmu. Kemudian, dia melemparkan kontrak tersebut ke depan Jelita. Jika Anda melihat kontrak tersebut dan merasa tidak ada yang salah dengan kontrak tersebut, tanda tangani saja. 70 juta yuan akan dibagi menjadi 3 kali angsuran dan ditransfer ke rekening perusahaan Anda dalam waktu 1 tahun. Pekan. Jelita sangat terkejut, Tuan Brahma sudah setuju. Saya pikir dia ingin tahu lebih banyak tentang hal itu sebelum dia mengirim uang. Jelita dengan senang hati membuka folder itu dan melihat 4 karakter, Jelita Ipin, ditulis dengan huruf kapital di bagian atas halaman pertama kontrak. Jelita terkejut, Jelita Ipin, bagaimana bisa nama ini? 4 kata, Jelita Ipin, terlalu familiar bagi Jelita. Ketika Adinata mengusulkan ide ini lebih dari setengah tahun yang lalu, dia menamakannya, Jelita Ipin, karena dia memikirkan proyek ini untuk Jelita, dan tentu saja dia ingin menamainya dengan namanya. Saat itu, Adinata berpikir meskipun keluarga Wibisana tidak setuju, setengah tahun kemudian, ketika misi 3 tahun menjadi seorang istri selesai, dia akan menggunakan uang keluarga untuk menyelesaikan proyek, Jelita Ipin. Berdiri, siapa sangka Jelita akan selingkuh nanti. Namun meski begitu, Adinata berharap untuk terus menggunakan nama yang dia bayangkan sebelumnya. Adinata berkata dengan dingin, rumah pribadi dan rumah mati terdengar sangat mirip, dan itu sial. Jadi saya mengganti namanya. Apa? Kamu tidak suka nama ini? Bagaimana mungkin Jelita tidak menyukainya? Rumah tempat tinggal orang terkaya dari keluarga kelas 1 di Aurous Halls dinamai menurut namanya. Dia tidak tahu betapa bangganya dia. Namun, ketika dia memberitahu neneknya tentang nama itu, dia langsung menolaknya. Mahardika bahkan dengan belak-belakan berkata, Jelita tidak layak. Jelita sangat senang hingga dia hampir menangis. Dia berdiri dan berkata, Adinata, ini adalah nama yang Anda minta agar Tuan Brahma gunakan, kan? Ya Tuhan.
Anda adalah seorang pengawal, bagaimana dia bisa mendengarkan Anda? Bukankah seharusnya kamu mau berlutut dan memohon padanya? Jelita sangat tersentuh, dia tahu bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Adinata, jika tidak, Tuan Brahma tidak akan tahu nama asli, Jelita Yipin, sama sekali. Terharu, Jelita memegang tangan Adinata untuk pertama kalinya dalam 3 tahun dan berkata dengan lembut, "Terima kasih, Adinata." Adinata merasakan tangan giok lembut Jelita dan merasa rumit. Sudah 3 tahun, dia telah menjadi suami Jelita selama 3 tahun, dan dia bahkan tidak pernah menyentuh tangan Jelita. Sekarang, pertama kalinya dia menyentuh tangan istrinya, tangan itu begitu lembut dan halus. Namun, Adinata tetap melepaskan tangannya. Tidak, Tuan Brahma sangat menyukai nama Jelita. Itu adalah nama homofonik untuk makanan lezat, jadi saya menggunakannya. Melihat penolakan Adinata, Jelita tersenyum dan berkata, "Kamu pasti telah memohon dengan sangat keras kepada Tuan Brahma hingga dia menyetujuinya. Mengapa kamu tidak berani mengakuinya? Aku tahu kamu masih mencintaiku." Adinata tidak ingin membicarakan topik ini, berhenti membicarakan ini, tanda tangani saja. Jelita juga khawatir bebek yang dimasak akan terbang. Jika dia bisa melakukan ini, neneknya akan sangat senang. Jelita dengan cepat menandatangani dan mencap stempel real estate Dingcheng. Ada 2 salinan kontrak, Adinata mengambil kontraknya dan berbalik untuk pergi. "Tunggu sebentar." Jelita menghentikan Adinata, "Saya sangat senang jika Anda bisa memohon kepada Tuan Brahma dan membiarkan dia menggunakan nama Jelita Yipin. Ayo lakukan ini, saya akan mentraktir Anda makan malam di siang hari. Di mana kamu mau makan? Juga apa nama restoran favoritmu di luar kota? Mie instan bebek?" Adinata berbalik dan berkata, "Terima kasih, aku sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk makan bersamamu. Selain itu, toko di luar kota itu bernama mie instan ayam, bukan bebek kecil. Aku pergi ke sana berkali-kali dan aku tidak ingat namanya. Sepertinya kamu tidak pernah mencintaiku sama sekali. Kamu kentut?" Jelita tiba-tiba menjadi marah lagi. "Aku sudah sering pergi ke toko kumuh bersamamu, dan aku sudah cukup baik padamu. Jika kamu tidak ingin menjatuhkanku, aku akan pergi makan makanan barat bersama Cakra." Bab 47. Kesulitan Jelita. Jelita mendorong Adinata menjauh, membuka pintu dan berjalan keluar. Saat dia membuka pintu, Jelita terkejut menemukan Cynthia Yandra di depan pintu. "Tuan Yandra." Terakhir kali mereka bertemu, Cynthia Yandra menampar Jelita. Meskipun Jelita cemburu dan membenci Cynthia Yandra, dia sekarang berada di perusahaannya. Apalagi kedepannya akan lebih banyak kerjasama antara kedua pihak. Anak dari keluarga besar seperti Jelita sangat berpengetahuan. "Nona Wibisana." Cynthia Yandra juga tersenyum dan mengangguk pada Jelita. Setelah pertemuan singkat, Jelita segera pergi. Adinata, sebaliknya, mengambil kontrak itu dan ingin merobeknya. Adinata selalu berpikir bahwa sejak dia menceraikan Jelita, dia tidak akan lagi peduli tentang apapun tentangnya. Namun, ketika saya mendengar dia berkata bahwa dia ingin makan malam dengan Cakra tadi, saya masih merasa sangat tidak nyaman. Cynthia Yandra selalu ingin menang, siapa cepat dia dapat, dan menangkap Adinata, orang kaya yang tidak dikenal dan tidak terlihat. Hari ini, mantan istri Adinata datang menemuinya, dan Cynthia Yandra tentu saja ingin tahu apa yang mereka bicarakan. Melihat ekspresi sedih Adinata, Cynthia Yandra tahu bahwa Adinata masih memiliki perasaan yang mendalam terhadap mantan istrinya, dan akan sulit memanfaatkannya untuk sementara waktu. Mungkin akan menjadi pertempuran yang berlarut-larut untuk menangkap Adinata. Cynthia Yandra berkata, "Jika Jelita membuatmu marah, kamu dapat membatalkan kontrak dan berhenti bekerja sama dengan keluarga Wibisana." Tangan kanan Adinata berangsur-angsur melemah, "Apa yang saya janjikan tidak akan berubah." Cynthia Yandra tahu bahwa Adinata adalah orang yang sangat menghargai komitmen, itulah yang dia kagumi dari Adinata. "Tuan Brahma, saya tidak sengaja mendengar Anda mengobrol tadi. Anda juga tahu bahwa saya seorang pecinta kuliner dan saya sangat ingin tahu tentang tempat-tempat yang enak. Mie ayam instan apa di luar kota yang Anda bicarakan itu? Mungkinkah, bisakah, tidakkah kamu membawaku ke sana?" Cynthia Yandra ingin memanfaatkan kesempatan Jelita untuk mengganggu Adinata agar lebih dekat dengan Adinata. Dia tahu jika dia meminta Adinata makan malam saat ini, Adinata pasti tidak akan menolak. Setelah bertemu dengan begitu banyak pria, Cynthia Yandra sudah memiliki serangkaian cara yang komprehensif untuk mengendalikan pria. Pria itu impulsif dan pendendam karena kamu Jelita mengatakan ingin makan dengan pria lain, maka Adinata pasti akan mencari wanita untuk menemaninya. Benar saja, Cynthia Yandra menebaknya dengan benar. "Aku akan mengantarmu ke sana," kata Adinata perlahan. 1,5 jam kemudian, keduanya sampai di jalan yang sangat terpencil di luar kota. Jalannya lebar dan bersih, tetapi hanya ada sedikit orang. Mudah untuk parkir di pinggir jalan. Mereka berdua pergi ke pintu masuk restoran dan keluar dari mobil. Adinata berkata, "Ini bukan restoran bintang 5, hanya restoran biasa. Aku khawatir kamu tidak akan terbiasa dengan ini." Cynthia Yandra tersenyum cerah dan berkata, "Bagaimana bisa ada perbedaan antara makanan enak dan buruk? Saya masih makan tahu bau dengan harga beberapa yuan dengan penuh semangat. Tuan Brahma, saya
Saya bukan tipe putri kecil yang hanya pergi ke kelas atas tempat. Adinata tersenyum. Dia bisa melihat bahwa Cynthia Yandra pasti sangat menderita ketika dia bekerja keras sampai saat ini tanpa bergantung pada keluarganya. Memang berbeda dengan Bai Fumei biasa. Keduanya berjalan menuju restoran bersama, ketika Cynthia Yandra tiba-tiba meraih tangan Adinata. "Maaf, Tuan Brahma, ada banyak air di pintu. Saya khawatir," jelas Cynthia Yandra. Oh, Adinata tidak bisa menolak, jadi dia meraih tangan Cynthia Yandra dan berjalan masuk seperti pasangan. Adinata menghela nafas dalam hatinya, dalam 3 tahun terakhir, saya ingin memegang tangan Jelita dan masuk, tetapi dia selalu menolak. Untungnya, hari ini saya akhirnya mendapatkan keinginan saya dan saya tahu apa artinya memegang tangannya. Rasanya enak. Adinata bukanlah orang suci, dia juga manusia biasa, dengan istri cantik seperti Jelita, bagaimana mungkin dia tidak ingin memilikinya. Adinata berharap memiliki Jelita seutuhnya, namun kenyataannya Cakra pun sudah memilikinya, namun dia belum mendapatkannya. "Tuan Brahma, garukanmu menyakitiku," Cynthia Yandra mengingatkan. Ternyata jabat tangan Adinata terlalu kuat dan melukai Cynthia Yandra. Adinata segera sadar, "Maaf, Cynthia, panggil saja namaku di luar." Memasuki restoran, Adinata memesan hidangan khas, mie instan ayam, memesan beberapa hidangan lagi, dan duduk. Setelah duduk, Cynthia Yandra melihat Adinata diam dan memasang ekspresi serius, dan bertanya, "Adinata, apa yang baru saja kamu pikirkan?" Dia tampak sangat tidak bahagia. Adinata menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri, bukan apa-apa. Sambil minum teh, Adinata melihat keluar jendela dan berpikir dalam hati, Jelita seharusnya sedang makan makanan barat yang manis dengan bajingan Cakra itu sekarang, kan? Mereka memperlakukanku seperti ini, mungkin aku harus membiarkan Dewangga Liu mengambil milik Cakra dulu. 3 kakinya patah, bukan karena Adinata tidak pernah berpikir untuk melakukan ini, tapi Jelitalah yang salah. Bahkan jika tidak ada Cakra, masih ada Kawindra dan Nugraha. Jika seorang wanita ingin selingkuh, Anda tidak bisa menghentikannya. Saat ini, ada sebuah restoran Starbucks di pusat perbelanjaan di pusat Aurous Halls. Daun merah, ini. Jelita duduk di dekat jendela dan melambai kepada saudara perempuan baiknya, Hanasta. Dia tidak membuat janji dengan Cakra. Dia hanya mengatakan dia ingin makan makanan barat dengan Cakra hanya untuk membuat Adinata kesal. Hanasta tidak sendirian, ada seorang pria tampan berusia sekitar 20 tahun di sampingnya. Tingginya lebih dari 1,8 meter, cerah dan tampan dibandingkan dengan pemuda terpopuler saat ini. Saya khawatir dia tidak akan kalah jauh. Hanasta memegang tangan pemuda tampan itu dan berjalan mendekat. "Panggil aku kakak." Hanasta memerintahkan pria tampan di sebelahnya sambil duduk. Anak laki-laki tampan itu sangat patuh, saudari Jelita. Jelita juga tersenyum dan berkata, "Halo, pria tampan." Kemudian, Hanasta berkata kepada pemuda tampan itu, "Pergi dan pesankan aku secangkir kopi, lalu kamu bisa berbelanja di tempat lain di mall. Aku akan meneleponmu setelah kita selesai berbicara." "Baik," jawab anak laki-laki tampan itu dan berjalan pergi dengan patuh. Hal ini membuat Jelita sangat iri. "Hanasta, siapakah daging segar kecil ini? Kita baru saja bertemu, apakah kamu tidur dengannya?" Hanasta mengeluarkan ponselnya dari tasnya dan berkata dengan bangga, "Tentu saja." Jelita berkata, "Kamu benar-benar pandai dalam hal itu. Setelah menikah, ini yang ketiga, kan?" Hanasta mengulurkan 4 jari untuk menunjukkan bahwa Jelita salah menebak. Jelita tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentakkan kakinya dengan penuh semangat. "Ya Tuhan, kamu luar biasa. Aku sangat iri padamu. Suamimu masih hidup di rumah, dan ada daging segar di luar. Kenapa aku hanya mencarinya sekali dan tertangkap? Apa? Dan saya bercerai. Saya sangat marah." Hanasta tertawa dan berkata, "Bedanya, suamimu adalah seorang pengantar makanan, sedangkan suamiku sedang berbisnis. Dia menjalankan bisnis setiap hari dan sama sekali tidak berada di Aurous Halls, jadi dia tidak bisa menangkapku, hehe. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tiba-tiba memanggilku?" Jelita mengeluarkan kontraknya dan menyerahkannya kepada Hanasta untuk dibaca. Hanasta terkejut setelah melihatnya. "Ya sayang, kamu sebenarnya menandatangani kontrak dengan grup Citra Permata atas nama keluargamu, dan itu masih dinamai menurut namamu. Bagaimana kamu melakukannya? Apakah kamu menemaniku? Apakah Tuan, kamu tidur?" Jelita berkata tanpa berkata-kata, "Halo, jangan menganggapku begitu saja, oke? Apakah aku wanita seperti itu?" Hanasta tersenyum dan berkata, "Ya, bukankah karena kamu tidur dengan Cakra untuk membantu keluarga mengumpulkan dana, kamu membencinya?" Jelita melemparkan tali rambut di tangannya ke arah Hanasta. Bab 48. Sebenarnya, Jelita hanya menipu tubuhnya, bukan mentalnya. Bukan karena dia sangat menyukai Cakra, tapi dia tetap menyukai Adinata. "Saya tinggal bersama Cakra hanya karena Cakra berjanji akan membantu keluarga Wibisana menyelesaikan masalah pembiayaan ini." Jelita selalu diabaikan oleh neneknya, dan dia juga ingin mencapai prestasi untuk membuat neneknya terkesan. Oleh karena itu, Jelita selalu percaya diri di hadapan Adinata dan menolak meminta maaf.
maaf. Itu karena dia merasa melakukan ini hanya untuk urusan keluarga. Dan untuk hal-hal ini, Adinata, sebagai seorang suami, tidak dapat membantu, jadi dia tidak boleh menyalahkannya. Demikian pula, Jelita juga ingin membedakan dirinya dari Hanasta, dia bukan pemanen daging segar seperti Hanasta. Saya marah. Jelita kehilangan kesabaran pada Hanasta. Hanasta tersenyum dan memegang tangan Jelita. Oh, oke, kamu bukan sembarang wanita, kamu adalah wanita paling murni di dunia. Oke, jangan marah, sayangku. Tentu saja, Jelita tidak akan terlalu marah pada saudara perempuan baiknya, jadi dia mengambil ikat rambut dan mengikatnya di rambut panjangnya. Hanasta bertanya dengan rasa ingin tahu, katakan padaku secepatnya, mengapa Tuan Brahma menamainya dengan namamu? Jelita berkata, Tuan Brahmalah yang diminta oleh Adinata. Adinata, Hanasta sangat terkejut. Oke, Jelita, kamu melakukan sesuatu yang membuat dia kasihan, tapi dia masih bersedia menurunkan harga dirinya dan memohon pada Tuan Brahma untuk mengubah proyek itu menjadi namamu. Adinata sangat mencintaimu. Jelita menggelengkan kepalanya dengan bangga. Tentu saja, saya adalah wanita tercantik di Orus Halls. Dia telah bersama saya selama 3 tahun, dan saya khawatir dia akan terobsesi dengan saya selama sisa hidupnya. Aku mengagumimu. Hanasta tersenyum. Meskipun dia mengenal lebih banyak pria daripada Jelita, mahasiswa baru ini sangat sedikit menyukai Hanasta, dan tidak ada cara untuk membandingkannya dengan Jelita. Hanasta berkata, jadi, ikuti saja nasihat yang kuberikan padamu terakhir kali. Nikahi Cakra dulu, gunakan keluarga Fad untuk membantu keluarga Wibisana Anda naik ke status keluarga kelas 1 di Orus Halls, lalu nikahi Naraswara. Berjuang demi properti dengan 2 pelacur kecil ini, Maktika Wibisana. Setelah 2 tahun, apa yang akan terjadi pada Buddha lamamu? Jika kamu mencoba mewarisi setengah dari properti, kamu harus mendapatkan sedikitnya 500 juta. Saat itu, kamu seharusnya sudah melahirkan seorang putra untuk keluarga Fad. Jika kamu tidak tahan dengan Playboy Cakra, ceraikan dia dan kamu bisa mendapatkan setidaknya 500 juta. Saat itu, usiamu belum genap 30 tahun, dan kamu sudah menjadi miliarder wanita kaya kecil. Jika kamu ingin mencari sedikit daging segar, maka carilah sedikit daging segar. Jika kamu ingin menikah lagi dengan mantanmu, suamiku, lalu carilah mantan suamimu untuk menikah lagi. Sungguh menyenangkan. Jelita senang mendengarkan pemikiran Hanasta. Jelita mengangkat cangkir Starbucks di tangannya dan berkata, teman-teman, bekerja keraslah untuk mencapai tujuan 1 miliar wanita kaya kecil. Hanasta memegangi dagunya, tak bisa berkata-kata, udara kering, kopiku belum terkirim, babi konyol. Wah, Jelita tersenyum bahagia, dan sinar matahari menyinari jendela kaca di wajahnya yang lembut, penampilannya yang segar dan halus menarik perhatian orang yang lewat di mal di luar jendela. Jam 7 malam, Villa Swete. Maktika Wibisana berkata dengan marah, Jelita, mengapa kamu memanggil kami semua ke sini? Aku dan teman sekelasku sudah membuat janji untuk menonton film Marvel. Maktika Wibisana kuliah di Universitas di Orus Halls, dan itu adalah 985 universitas terbaik di provinsi tersebut. Jelita berkata, tidakkah kamu selalu meneleponku ketika aku sedang sibuk? Mengapa aku tidak bisa meneleponmu ketika aku ada sesuatu? Setelah mendengar 2 saudara perempuan itu bertengkar, Mahardika berbicara mewakili putrinya. Hal penting apa yang bisa kamu lakukan? Mungkinkah kamu menandatangani kontrak dengan grup Citra Permata? Setelah mengatakan itu, keluarga Wibisana Mahardika tertawa. Jelita mendengus dingin, melemparkan kontrak itu ke atas meja, dan berkata, saya telah menandatangani kontrak, dan 70 juta akan segera dibayarkan. Mahardika, Maktika Wibisana dan yang lainnya semuanya tercengang. Saya tidak percaya. Mahardika dan Maktika Wibisana segera mengambil kontrak dan memeriksanya. Ketika Maktika Wibisana melihat nama proyeknya diubah menjadi Jelita Yipin, dia langsung tertawa. Saudari Jelita, apakah kontrakmu ini palsu? Kamu bahkan mengganti namanya. Kamu terlalu narsis. Apakah kamu pantas menamai proyek keluarga Wibisana kami dengan namamu sendiri? Jelita berkata, Paman, bukankah kamu sangat akrab dengan Tuan Yandra? Apakah Tuan Yandra tidak memberitahumu? Wajah Mahardika serius dan dia dengan cepat menghubungi nomor telepon Cynthia Yandra. Tuan Yandra, saya ingin bertanya, apakah kontrak ini benar? Apakah Anda benar-benar menandatanganinya? Apakah Anda mengganti nama Anda? Setelah menutup telepon, Mahardika mengangguk kepada Nyonya Wibisana dengan tidak percaya, kontraknya benar. Nyonya Wibisana sangat gembira. Oke, Jelita, bagus sekali. Saya tidak menyangka Anda menegosiasikan 70 juta itu, dan nenek akan diberi hadiah. Mendengar hal itu, orang tua Jelita menjadi bahagia. Juwita Jayanti berkata, benar saja, segalanya telah berubah menjadi lebih baik setelah meninggalkan menantu Adinata yang tidak beruntung. Ismoyono juga jarang menepuk bahu Jelita. Bagus sekali. Tapi saat ini, Maktika Wibisana tidak senang lagi. Dia berteriak pada Jelita. Jelita, apa yang kamu lakukan pada Tuan Brahma hingga membiarkan dia menamai proyek itu dengan namamu? Apakah kamu merayunya? Tuan Brahma adalah objek kesukaan Maktika Wibisana. Ketika dia memikirkan tentang apa yang mungkin dilakukan Jelita terhadap Tuan Brahma, dia menjadi marah. Jelita
juga sangat marah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya belum pernah bertemu Tuan Brahma sama sekali. Kemarahan Maktika Wibisana berlanjut, siapa yang kamu bodohi? Tuan Brahma menandatangani kontrak dengan Anda tanpa bertemu dengan saya. Jelita, saya ingatkan Anda adalah wanita yang sudah bercerai, Anda tidak layak untuk Tuan Brahma. Tuan Brahma tambang, jika kamu berani merebutnya dariku, jangan salahkan aku karena tidak mengakui kamu sebagai saudara perempuanku. Setelah mengatakan itu, Maktika Wibisana bergegas keluar dengan marah. Maktika, Nyonya Wibisana berteriak sedih, tapi Maktika Wibisana juga tidak kembali. Jelita berjalan menuju Nenek dan menjelaskan, Nenek, aku benar-benar tidak merayu Tuan Brahma. Aku menegosiasikan kontrak ini secara terbuka. Nyonya Wibisana tidak ingin mengejar kebenaran masalah ini, karena menurutnya, selama tujuannya tercapai, tidak masalah jika dia menggunakan cara apapun. Nyonya Wibisana berkata, kalau begitu Mahardika akan menjadi direktur proyek ini, dan Jelita, kamu dan ayahmu akan menjadi wakil direktur. Mari kita bekerja sama untuk menyelesaikannya. Jelita sedikit tidak puas. Saya menandatangani kontrak dan proyek tersebut dinamai menurut nama saya. Mengapa saya bukan direkturnya? Brengsek, kamu junior, tapi kamu masih ingin melampauku? Aku memintamu menjadi direktur, maukah kamu melakukannya? Apakah kamu punya kemampuan? Mahardika berkata dengan marah. Sayangnya, putranya Narswara sedang dalam masa pemulihan dari luka-lukanya di rumah dan tidak datang, efektivitas tempur keluarga mereka sangat berkurang. Nyonya Wibisana berkata, Jelita, kamu masih belum berpengalaman. Kamu harus belajar dulu dari paman dan ayahmu dan mengasah dirimu sendiri. Di masa depan, selama kamu terus tampil seperti ini, Nenek pasti akan menggunakanmu kembali. Baiklah, terima kasih Nenek, saya pasti akan terus bekerja keras untuk keluarga Wibisana. Jelita berjanji. Bab 49. Pikiran Maktika Wibisana. Maktika Wibisana keluar dari villa dan mengendarai BMW Z4 yang baru dibelinya kembali ke rumah. Dalam perjalanan, dia menerima beberapa telepon dari teman sekelasnya, memintanya keluar untuk bermain atau kembali ke sekolah, tetapi Maktika Wibisana menolak. Dia benar-benar sedang tidak mood saat ini. Dari kecil hingga dewasa, dia hidup dalam bayang-bayang Jelita. Meskipun keluarga Wibisana Mahardika lebih dicintai oleh Nyonya Wibisana dibandingkan keluarga Wibisana Siwan. Namun, bagi seorang gadis, kecantikan adalah kompetisi inti. Dia tahu dia tidak secantik Wang Jiayo, jadi dia bekerja keras untuk membentuk tubuhnya. Meski kini ia masih berstatus mahasiswa, namun sosoknya bisa dikatakan yang terbaik di Aarhus Halls. Setiap kali dia mengenakan pakaian yang menonjolkan sosoknya dan kacamata hitam besar dan berjalan ke Sanlitun di Beijing atau Lakesi di Intai di Aarhus Halls, dia akan menarik puluhan orang untuk mengikutinya. Orang-orang dari agensi selebriti internet akan mengejarnya, memberikan kartu namanya dan menanyakan informasi kontaknya. Meskipun Jelita cantik, dia gagal sekali dalam memilih suami. Ini adalah kesempatan bagi Maktika Wibisana. Jika Maktika Wibisana memilih orang terkemuka, kaya, dan tampan seperti Tuan Brahma, dia akan mampu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di depan Jelita selama sisa hidupnya. Sekembalinya ke rumah, Maktika Wibisana berlutut di lantai dan melakukan beberapa set gerakan menendang punggung dan menyentuh pergelangan kaki. Gerakan ini dapat membantu wanita mengangkat bokong. Sosok yang baik bukanlah sesuatu yang Anda makan, itu juga tergantung pada latihan. Setelah itu, Maktika Wibisana mulai memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Saya benar-benar tidak bisa membiarkan Jelita berhubungan dengan Tuan Brahma saya. Apa yang harus saya lakukan? Setelah memikirkannya, dia merasa cara terbaik adalah membiarkan Jelita menikah lagi. Sekarang dia sudah menikah, Jelita tidak bisa berhubungan dengan Tuan Brahma, kan? Jadi, Maktika Wibisana mendapatkan nomor telepon Cakra dari Narswara. Dia tahu bahwa Cakra selalu menyukai Jelita, dan keduanya sangat dekat. Adinata mengatakan pada pesta ulang tahun hari itu bahwa keduanya pernah tidur bersama. Sekarang tampaknya kredibilitasnya relatif tinggi. Maktika Wibisana menghubungi nomor telepon Cakra. Hei, apakah itu saudara Chao? Maktika Wibisana bertanya dengan lembut. Cakra, siapa kamu? Maktika Wibisana berkata, saya saudara perempuan saudari Jelita, Maktika Wibisana. Mendengar ini, Cakra tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia sudah lama memperhatikan gadis kecil menawan dari keluarga Wibisana ini, meski dia hanya seorang mahasiswa. Dia membuat Cakra merasa gatal melihatnya. Cakra berkata dengan penuh semangat, ini saudari Maktika. Apakah ini nomor ponsel Anda? Saya akan menyimpannya sekarang. Apakah ID WeChat dan nomor ponselnya sama? Saya akan menambahkan Anda nanti. Maktika Wibisana tersenyum, mengetahui orang seperti apa Cakra itu. Ya, saudara Cakra, apakah kamu sibuk? Saya ingin membicarakan sesuatu dengan Anda. Saya tidak sibuk, saya tidak sibuk. Jika ada yang ingin Anda katakan, Anda dapat memberitahu saya, kata Cakra. Maktika Wibisana perlahan berkata, itu benar. Hari ini Sister Jelita menegosiasikan kontrak dengan
grup Citra Permata, senilai 70 juta, dan dinamai menurut Sister Jelita. Semua orang di keluarga mengatakan bahwa grup Citra Permata Adinata Hong dari grup tersebut telah jatuh cinta dengan Sister Jelita. Kakak Cakra, aku tahu kamu selalu sangat menyukai adikku, dan aku juga berharap kalian berdua bisa bersama. Kamu harus cepat melamar adikku, kalau tidak kamu akan direnggut. Apa? Cakra memang sedikit bingung setelah mendengar ini. Tuan Brahma dari grup Citra Permata memang sangat kuat dalam hal kekuatan. Jelita adalah wanita yang realistis. Dia bersama Cakra karena Cakra lebih kaya dari suaminya. Jika pria yang lebih kaya muncul lagi, tidak ada jaminan dia tidak akan mengkhianatinya lagi. Cakra berkata, aku sangat menyukai adikmu, tapi Jelita baru saja bercerai. Apakah masih terlalu dini bagiku untuk melamar sekarang? Maktika Wibisana berkata, ada apa awal? Adikku adalah wanita tercantik di Aurous Halls. Jika kamu terlambat, kamu tidak akan mendapatkannya. Jangan ragu-ragu. Ini, Cakra jelas belum memutuskan apakah dia benar-benar ingin menikah dengan Jelita. Bagaimanapun, pernikahan dalam keluarga besar bukanlah permainan anak-anak, dan ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Kedua keluarga itu serasi, namun Jelita menikah untuk kedua kalinya. Orang tua Cakra mungkin memiliki beberapa keluhan, namun Cakra tidak peduli, karena dia tahu bahwa Jelita dan Adinata adalah pasangan hanya sekedar nama. Pertama kali Jelita diambil olehnya. Maktika Wibisana melanjutkan, kakak Cakra, setelah kamu menikah dengan kakak Jelita, kami akan menjadi satu keluarga. Mulai sekarang, kamu bisa sering datang ke rumah kami untuk bermain. Jika kamu ingin begadang semalaman dengan wanita lain, aku juga bisa menutupi untukmu. Mendengar ini, Cakra tiba-tiba menjadi lebih energik. Dia adalah seorang playboy, dan dia pasti akan tidak jujur setelah menikah. Jangan disangka pria yang menikahi wanita tercantik di Aurous Halls tidak akan selingkuh. Suami dari wanita tercantik di dunia, Audrey Hepburn, malah selingkuh. Semakin banyak seorang pria menikah dengan wanita cantik kelas atas, itu membuktikan bahwa dia sangat mementingkan penampilan. Karena dia penuh nafsu, dia tidak bisa berhenti. Kalau kamu bisa mempunyai kakak ipar yang bisa melindungimu, bukankah kehidupanmu setelah menikah akan sama bahagianya seperti jika kamu belum menikah? Meskipun hatinya bahagia, Cakra berkata, Maktika, apakah kamu bercanda? Bagaimana saya bisa menemukan wanita lain? Maktika Wibisana tertawa dan berkata, ini adalah pemahaman yang diam-diam. Bagaimanapun, Anda harus melamar sesegera mungkin. Saya menantikan hari ketika Anda menjadi saudara ipar saya. Setelah mengatakan itu, Maktika Wibisana menutup telepon. Setelah menerima telepon, Cakra merasa gelisah. Maktika Wibisana, gadis kecil ini, mungkin naksir Tuan Brahma dari grup Citra Permata. Jika tidak, dia tidak akan begitu baik membantuku. Namun, masalah ini sama-sama menguntungkan bagi kami berdua. Jelita selalu berharap Adinata akan meninggalkan Aurous Halls, tapi Adinata adalah orangnya Cynthia Yandra sekarang, dan aku tidak berani macam-macam dengannya. Sepertinya aku masih harus menemukan Cynthia Yandra lagi. Sebelum melamar Jelita, Cakra ingin memenuhi apa yang telah dia janjikan kepada Jelita sebelumnya, yaitu mengusir Adinata dari Aurous Halls. Cynthia Yandra menampar Cakra 2 hari yang lalu. Awalnya Cakra tidak ingin berurusan dengan wanita ini lagi, tetapi sekarang untuk menikahi Jelita, dia harus menderita sekali dan pergi ke Cynthia Yandra lagi. Dia menelepon Cynthia Yandra beberapa kali berturut-turut, tetapi Cynthia Yandra tidak menjawab telepon, jadi Cakra langsung menuju ke komunitas Cynthia Yandra. Setelah menunggu di gerbang komunitas selama 1 jam penuh, akhirnya saya mendapatkan Porsche milik Cynthia Yandra. Tuan Yandra, Tuan Yandra. Cakra dengan cepat berjalan ke pintu dan menghentikan mobil Cynthia Yandra. Cynthia Yandra menghentikan mobilnya, membuka jendela penumpang, dan mengerutkan kening ketika dia melihat Cakra. Mengapa kamu di sini? Cakra tersenyum datar dan berkata, Tuan Yandra, apa yang terjadi terakhir kali adalah kesalahan saya. Saya datang ke sini untuk meminta maaf. Saya mendengar bahwa Anda suka mendengarkan musik, jadi saya membeli sepasang speaker monitor L di mobil saya. Cynthia Yandra tidak ingin terlalu dekat dengan Cakra, jadi dia berkata, dasar bodoh, saya bukan seorang arranger dan mixer. Mengapa Anda memberi saya speaker monitor? Cakra menggaruk kepalanya karena malu. Dia tidak tahu apa-apa tentang speaker. Dia membelinya karena harganya mahal. Faktanya, speaker monitor seharga ratusan ribu ini khusus digunakan oleh mixer untuk mendengarkan suara, dapat mengembalikan suara yang paling realistis, namun bagi pendengar awam, mereka hanya ingin menikmati suaranya. Saya tidak ingin mencari-cari kesalahan suaranya, jadi percuma membelinya. Cynthia Yandra menggelengkan kepalanya, memarkir mobilnya di samping, lalu keluar dari mobil dan berkata, katakan padaku, apa yang kamu inginkan dariku? Bab 50. Balas dendam, mengganggumu karena sesuatu. Selain itu, Cynthia Yandra menampar Cakra terakhir kali mereka bertemu. Cakra masih rela menunggu di gerbang komunitas Cynthia Yandra. Dia pasti punya sesuatu yang penting
penting untuk menemuinya. Cakra melihat sosok dan wajah Cynthia Yandra yang bergerak lagi, dan benar-benar melupakan semua kata-kata berani yang dia ucapkan setelah dipukuli olehnya terakhir kali. Tidak mungkin, wanita cantik lebih berpeluang dimaafkan oleh pria. Jika wanita jelek yang mengalahkan Cakra, Cakra akan menyimpan dendam seumur hidupnya. Cakra tersenyum dan berkata, "Tuan Yandra, saya datang ke sini khusus untuk berbicara dengan Anda tentang Adinata." "Kamu Chen?" Cynthia Yandra menjadi serius. Adinata bukan hanya bos Cynthia Yandra saat ini, tetapi juga orang yang disukainya. Cakra berkata, "Kamu juga tahu bahwa pada hari pesta ulang tahun, aku berjanji kepada keluarga Wibisana bahwa aku tidak akan membiarkan Adinata memiliki tempat tinggal di Aurous Halls. Sekarang dia tinggal di Hotel Bintang 5, yang membuatku malu di depan jelita. Saya tahu bahwa dia sekarang adalah pengawal Anda dan karyawan resmi grup Citra Permata. Apakah menurut Anda ini bagus? Saya akan membayar 10 kali lipat gaji tahunan Adinata. Jika Anda memecatnya, Anda menjual saya. Itu bantuan, dan saya pasti akan mengembalikannya kepadamu di masa depan." Cynthia Yandra sepertinya telah mendengar lelucon besar dan berkata dengan ekspresi berlebihan, "Pecat Adinata? Apakah kamu akan memberinya 10 kali lipat gaji tahunannya?" "Ya." Cakra merasa gaji tahunan Adinata hanya 200.000, 10 kali lipat dari 2 juta. 2 juta bukanlah jumlah yang besar bagi Cakra. Dia lebih suka mengeluarkan sejumlah uang untuk mengusir Adinata agar jelita bahagia. Cynthia Yandra tertawa beberapa kali dan berkata, "Saya tidak bisa mengambil keputusan mengenai hal ini. Saya akan meneleponnya dan menanyakannya." Segera, Cynthia Yandra memutar telepon Adinata sambil tersenyum. Mereka baru saja berpisah dari perusahaan, dan Adinata sedang mendiskusikan bisnis dengan klien di perusahaan tersebut. "Hei, Adinata, apakah kamu masih mengobrol dengan Bos Heng?" kata Cynthia Yandra. Adinata, "Ya, ini belum berakhir. Apakah kamu di rumah?" Cynthia Yandra, "Ketika saya sampai di gerbang komunitas, saya dihadang oleh Cakra." Adinata menjadi sedikit serius. "Cakra, dia tidak melakukan apapun padamu, kan?" Sekarang Adinata tidak punya rencana untuk membalas dendam terhadap Cakra, jika dia melumpuhkan kaki ketiganya karena insiden jelita. Sepertinya Adinata tidak kompeten. "Jika kamu tidak bisa bersaing dengan rival cintamu, maka kamu menggunakan kekerasan untuk menghadapinya." Menurut Adinata, itu adalah tanda ketidakmampuan. Adinata ingin menjadi jujur dan menghancurkan Cakra dalam hal pesona dan kekuatan pria. Jelita harus benar-benar menyadari bahwa Adinata adalah pria yang 100 kali lebih baik dari Cakra. Namun, jika Cakra berani membalas Cynthia Yandra atau melakukan apapun yang menyakitinya, maka Adinata tidak akan ragu untuk memanggil Dewang Galiu dan memintanya untuk membuang orang ini langsung ke Sungai Huangpu. Cynthia Yandra berkata dengan nada santai, "Oh, tidak. Dia bilang dia ingin membiarkanmu mengundurkan diri dari grup Citra Permata dengan gaji 10 kali lipat dari gaji tahunanmu. Apakah kamu ingin mempertimbangkannya? Menurutku harga ini cukup menggiurkan." "Manusia." Adinata juga tertawa setelah mendengar ini. "Apa yang kamu pikirkan? 10 kali lipat gajinya. Saya pasti akan pergi dan membiarkan dia membayar. Begitu uangnya ada, saya akan langsung mengundurkan diri dari perusahaan." "Oke." Cynthia Yandra menutup telepon dan Cakra berkata, "Adinata setuju." "Hahaha, Adinata memang anak pedesaan. Dia suka uang. Selama dia diberi cukup uang, dia akan pergi kemanapun dia diminta." Cakra tampak sangat bangga. "Tuan Yandra, tolong kirimkan saya nomor rekening banknya." Setelah beberapa saat, Cynthia Yandra mengeluarkan ponselnya, mengirimkan nomor rekening bank Adinata, dan berkata, mengirimkannya. Cakra pun segera mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Saya akan mentransfernya sekarang." "Berapa gaji tahunannya di perusahaan Anda? 100.000 atau 200.000? Cynthia Yandra tersenyum dan berkata, 6,7 juta. Anda perlu mentransfer 67 juta. "Oke, 6.700. Cakra tiba-tiba berhenti dan berteriak, "Berapa? 67 juta. Sial, gaji tahunan CEO grup Citra Permata tidak sebanyak itu. 6,7 juta ini hanyalah gaji tahunan CEO Adinata. Gaji tahunan hanya sebagian dari penghasilannya. Yang terpenting adalah ekuitas yang dimilikinya. Aset seorang CEO tidak dapat dinilai berdasarkan gaji tahunannya. Beberapa CEO memiliki gaji tahunan hanya 1 yuan. Tentu saja hal ini lebih memalukan dan dilakukan untuk menghindari pajak." Cakra berkata, "Tuan Yandra, apakah Anda bercanda? Saya benar-benar ingin membeli Adinata." Cynthia Yandra berkata, "Saya juga sangat serius berbisnis dengan Anda. Jika Anda tidak punya banyak uang, jangan mengatakan hal-hal gila seperti itu di masa depan. Izinkan saya memberitahu Anda, ada langit di luar langit, dan ada orang di luar dunia. Jangan meremehkan siapapun." "HMPH." Cakra sangat marah, "Adinata adalah anjingmu sekarang. Tentu saja kamu akan melindunginya. Karena kamu menolak untuk melepaskannya,
demi persahabatanmu dengan ayahku, lupakan saja. Cynthia Yandra berpikir, jika bukan karena kamu, aku akan menampar wajahmu dan membengkaknya. Cakra berkata, oke, anggap saja saya belum pernah ke sini. Karena Anda tidak dapat menggunakan speaker yang bernilai ratusan ribu itu, saya akan membawanya pergi. Oh, juga, aku akan melamar Jelita. Aku akan segera menikah. Aku akan mengundangmu dan Adinata untuk menghadiri pernikahan. Kamu harus mendidik Adinata dengan baik dan jangan biarkan Adinata menikah. Di pesta pernikahan, saat dia melihat wanita kesayangannya menikah denganku, dia menangis seperti anjing. Hahaha. Setelah mengatakan itu, Cakra dengan angkuh merobek tiket yang ditempel di mobilnya dan pergi dengan mobilnya. Melihat lampu belakang mobil Cakra menghilang, Cynthia Yandra bergumam, Cakra, kerja keras keluarga Fad selama puluhan tahun akan hancur di tanganmu cepat atau lambat. Cakra masih diambang kematian dan menentang Adinata. Cynthia Yandra meramalkan bahwa orang ini akan berakhir sangat menyedihkan. Namun, aku berharap Cakra dan Wang Jelita segera menikah. Dengan cara ini, Adinata akan segera melupakan wanita itu, dan aku akan memiliki kesempatan yang lebih baik. Cynthia Yandra tersenyum. Saat ini, grup Citra Permata, kantor presiden. Adinata menerima pemilik restoran Aurous Halls, Kamajaya Zheng. Kamajaya Zheng adalah taipan catering di Aurous Halls setelah William Sondari, dan telah menjadi pesaing William Sondari selama bertahun-tahun, namun karena metode dan latar belakangnya, Kamajaya Zheng tidak pernah mampu bersaing dengan William Sondari, sehingga ia menempati peringkat kedua. Namun restoran Kamajaya Zheng sangat bagus dalam hal dekorasi dan lokasi. Ada beberapa restoran yang berlokasi di seberang atau di samping restoran William Sondari, dan mereka telah menjadi musuh bebuyutan selama bertahun-tahun. Pada pesta ulang tahun hari itu, pria bernama William Sondari ini berkata bahwa dia akan menghalangi jalan hidup Adinata agar Adinata tidak bisa bekerja sebagai pelayan. Meskipun Adinata tidak punya keluhan dengan William Sondari, karena dia ingin memaksanya mati, dia harus membalasnya dengan sopan sekarang karena dia sudah bebas. Adinata menyerahkan sebatang rokok kepada Kamajaya Zheng dan berkata, Bos Zheng, saya ingin mengambil alih semua restoran Anda di Aurous Halls, dan berjanji untuk mengalahkan William Sondari dalam waktu 2 bulan dan membiarkannya beroperasi di Aurous Halls. Tidak ada tempat untuk itu. Buat saja harga. Kamajaya Zheng adalah seorang pria berusia 50-an. Di usianya yang sekarang, ia sudah tidak mau bekerja keras lagi. Ia hanya ingin punya uang, menikmati masa tuanya dengan tenang, dan meninggalkan uang untuk dibelanjakan putranya. Kamajaya Zheng berpikir lama dan berkata, 60 juta, Anda memberi saya 60 juta, dan saya akan memberi Anda semua 7 restoran saya di Aurous Halls. Adinata tidak ragu sama sekali, setuju.